Shalom Bapak Ibu semua yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-31 dan 32. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Hanya 2 ayat saja kita akan renungkan bersama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 dan 32. Demikian firman Tuhan, saya akan membacanya bagi saudara. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sekali lagi saya akan membaca bagi kita semua yang ada di rumah. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Baik, malam ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan atau men-sharingkan firman Tuhan dari Yohanes 8 ini dalam topik yaitu kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, istilah kebenaran dapat dipahami sebagai persesuaian antara pengetahuan dan objek, atau hal perkara atau pokok pembicaraan. Suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Jadi ketika kita melihat tentang istilah kebenaran, maka secara umum kita dapat mengerti adanya persesuaian antara apa yang kita ketahui dan apa objek yang ada, yaitu hal, perkara, atau pokok-pokok pembicaraan. Atau juga kebenaran itu adalah suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, maka kebenaran harus sesuai dengan nilai-nilai prinsip atau keadaan yang sebenar-benarnya atau yang asli. Yang kedua, kebenaran bisa berarti keadaan tidak bersalah atau suatu ketepatan bertalian dengan pandangan sikap dan filosofi serta perilakunya. Sehingga kalau kita berbicara tentang kebenaran, tetapi kebenaran itu bertolak belakang atau tidak sesuai dengan nilai prinsip atau keadaan yang sebenar-benarnya, sesuai dengan standar yang ada, maka itu tidak bisa dikatakan sebuah kebenaran. Kebenaran sejati yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam teks-teks firman Tuhan yang seringkali kita baca, mungkin kita dengarkan perenungannya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ia berkata, "Akulah kebenaran itu." Ya. Yesus berkata bahwa akulah kebenaran itu, dan ia yang membawa manusia percaya kepada Bapa yang kekal. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama juga dia mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, dalam doanya Tuhan Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kebenaran sejati itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ia yang menyatakan bahwa dirinya sendiri adalah kebenaran itu. Tidak ada tokoh agama manapun
di dalam dunia ini yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran. Tetapi di dalam iman percaya kita, dan dituliskan di dalam firman Tuhan, bahwa Yesus sendiri berkata bahwa akulah kebenaran itu. Maka kita dapat melihat bahwa kebenaran Allah yang kita terima dan yang kita miliki adalah kebenaran yang absolut, di mana kebenaran dalam Kristus tidak dibatasi oleh pembatasan atau pengecualian. Kebenaran tidak akan pudar sekalipun banyak orang yang meragukan dan tidak percaya akan ketuhanan Yesus. Sekalipun banyak orang yang memfitnah Alkitab, memfitnah kekristenan, namun semuanya itu tidak akan pernah memudarkan kebenaran Kristiani dan iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang menariknya, saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran yang dipegang atau yang dipercayai oleh orang-orang Kristen sejak keberadaan Yesus Kristus sampai dengan hari ini sudah melewati berbagai macam pasang surut dinamika, serangan demi serangan yang terjadi kepada tubuh Kristus. Tetapi kebenaran tersebut tidak pernah pudar, tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap seiring zaman yang telah berlalu. Maka kebenaran Kristen atau kebenaran iman percaya kita adalah kebenaran absolut, di mana kebenaran dalam Kristus itu tidak bisa dibatasi oleh pembatas atau pengecualian apapun. Ini yang menarik. Nah, begitu banyak serangan itu justru membuat iman percaya kita, justru membuat keteguhan kita bergantung dan berharap kepada firman Tuhan itu menjadi semakin nyata. Dan melalui terpaan-terpaan, serangan demi serangan, kebenaran Kristus, kebenaran Allah, kebenaran Injil yang kita miliki tersebut menjadi penyaring kepada siapa? Mereka yang sedang menghadapi berbagai macam tekanan, berbagai macam persoalan, oleh karena kebenaran yang dipegang, oleh karena iman percaya mereka, maka itu menjadi sebuah saringan. Sebab setiap orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, dia akan melewati persoalan itu, dia akan melewati tekanan dan fitnahan, dan dia akan tampil sebagai orang yang menang. Tetapi sebaliknya, mereka yang hanya memegang kebenaran berdasarkan cara pikir mereka, mereka tidak akan sampai kepada titik di mana mereka kuat menghadapi berbagai macam terpaan, ya, hinaan, atau apapun itu. Nah, pada bagian ini kita melihat tiga hal tentang kebenaran yang memerdekakan. Di dalam ayat yang ke-31 dan 32. Yang pertama kita melihat bahwa ada kalimat, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan yang ketiga, yaitu kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi dalam ayat 31 dan 32 ini kita akan belajar tentang poin-poin di dalam 3 poin tersebut. Yaitu yang pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Yang kedua, kamu mengetahui kebenaran. Dan yang ketiga, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan hal mengenai seorang yang dikatakan benar-benar adalah murid. Ada sebuah kriteria. Ya. Di dalam kata jikalau, kata ini hendak menunjukkan sebuah kriteria seseorang murid Yesus, yaitu tetap tinggal atau tetap dalam firman-Ku. Nah, yang menarik di sini, saudara, bahwa di dalam terjemahan daripada bahasa Yunaninya, kata ini diterjemahkan menjadi demikian.
tetap dalam firman-Ku atau kamu tetap dalam ajaran-Ku. Ya. Jadi bagian yang pertama ini penekanannya ada di dalam kamu tetap dalam ajaran-Ku. Maka kamu adalah benar-benar murid-Ku. Ini kriteria yang penting sebagai murid-murid Kristus. Kata tetap, yaitu kata mano, diartikan tetap hidup atau permanen. Jadi kata tetap di situ adalah kamu tetap hidup di dalamnya, kamu permanen tinggal di dalam itu. Maka penekanannya ada dua, yaitu seorang murid harus senantiasa mengaktualisasikan dirinya atau hidupnya dengan ajaran sang guru yang sudah diajarkan kepadanya. Yang kedua, seorang murid harus mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan itu hanya mungkin jika ia tinggal dalam atau menetap dalam ajaran sang guru. Jadi kata kamu tinggal tetap dalam ajaranku memiliki penekanan bahwa yang dikatakan murid adalah mereka yang tetap tinggal permanen di dalam ajaran sang guru. Dia akan terus mengingat dan terus melakukan apa yang gurunya sudah ajarkan kepadanya. Dia tidak akan melenceng dari apa yang diajarkan sang guru kepadanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dampak dari tetap hidup atau permanen dalam ajaran Tuhan Yesus adalah para murid-murid akan mengetahui kebenaran. Sifat dari mengetahui kebenaran ini adalah progresif atau terus-menerus continue hingga tiba kesudahannya. Maka kata kebenaran di situ yang digunakan di dalam teks Yohanes 8 ini adalah kata aletheia, di mana kata aletheia yaitu kebenaran secara budi, dan kata ini juga bermakna sebuah kenyataan yang benar-benar nyata atau benar sehingga dapat menunjukkan terangnya sebuah kebenaran dan pantas atau layak untuk diikuti. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Dan ketika ia berkata, "Akulah kebenaran," aletheia di sana ingin membawa kita untuk mengerti bahwa statement itu mau menunjukkan kepada setiap yang mendengarkan atau yang membaca bagian teks firman Tuhan bahwa ia berani menyatakan ia adalah benar-benar kebenaran itu dan layak atau pantas untuk diikuti atau dilaksanakan apa kebenaran yang dia ajarkan kepada setiap umatnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata truth ya, tentang aletheia ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Bagian yang kedua, kamu akan mengetahui kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran ini di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Selaras dengan itu, Paulus mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kamu akan mengetahui kebenaran jika kamu tetap tinggal di dalam ajaran kebenaran itu. Dan ajaran kebenaran itu, Paulus katakan dengan kalimat berubah. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berdasarkan apa? Berdasarkan Injil kebenaran itu. Atau Injil yang adalah kekuatan itu. Nah, kata pembaharuan di situ yang menarik adalah kata metamorfosis yang sering kali kita dengarkan. Kata metamorfosis artinya perubahan, tetapi perubahan itu sesuai dengan prinsipnya, sesuai dengan apa yang harus terjadi di dalam perubahan tersebut. Itulah metamorfosis. Jadi pembaharuan budi yang terjadi oleh karena pengetahuan akan kebenaran yang diajarkan oleh sang guru
mau membawa kita untuk mengerti bahwa seharusnya setiap murid itu harus metamorfosis. Metamorfosis pengetahuan akal budinya itu. Ya. Maka seluruh aspek kehidupan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh, semuanya itu membawa kita mengerti bahwa akal budi kita, pemikiran kita, membawa kita untuk mengerti tentang perubahan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Maka Paulus mengatakan bahwa janganlah rohmu padam, ya, atau biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Spirit yang dari dalam itu. Oleh karena kebenaran itu mempengaruhi setiap aspek kehidupan dan roh kita mengalami sebuah pembaharuan sehingga akal budi kita dan hidup kita segala sesuatunya berjalan di dalam kebenaran tersebut. Nah, mengetahui kebenaran karena tetap tinggal dalam ajaran akan mengubahkan cara berpikir dan cara pandang kita tentang Allah. Cara kita berpikir atau berpandangan tentang Allah, memahami Allah, itu akan mempengaruhi besar kehidupan kita, bagaimana cara kita bertindak dan bagaimana cara kita menghadapi krisis kehidupan. Jadi berkaitan dengan COVID-19 yang kita sedang hadapi ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat di dalam satu bagian, yaitu COVID-19 ini, kita melihat dari atas atau dari pemahaman kita, Allah melihat kepada dunia tersebut. Dunia yang ada ini. Jikalau kita melihat krisis atau COVID-19 ini, dari sudut pandang manusia menuju kepada Allah, maka kita akan bertemu dengan berbagai macam faktor-faktor yang membuat manusia itu akan berkata, where is God? Di mana Tuhan ketika pandemi ini ada? Di mana Tuhan ketika keluargaku meninggal dunia oleh karena COVID-19? Di mana Tuhan ketika persoalan ini menjadi semakin runyem oleh karena kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dimengerti dan kegagalan demi kegagalan ada. Akan ada timbul pertanyaan-pertanyaan ketika kita melihat peristiwa atau realitas dari sudut pandang manusia yang dibawa kepada Allah. Tetapi jikalau kita melihat mengenai kejadian realitas kehidupan dari sudut pandang Allah, kedaulatan dan kemahakuasaan, kebaikan, keadilan, dan seterusnya, ditarik ke bawah, maka kita akan melihat dari sudut pandang itu, bahwa Allah yang berdaulat itu telah memberikan kebenarannya untuk kita dapat memahami semua realitas kehidupan di dalam setiap perjalanan waktu kita. Nah, itulah. Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan mengubahkan kamu. Nah, yang ketiga. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan memerdekakan murid dari cara berpikir yang salah. Dari karakter yang memperhambakan diri kepada kedagingan. Dengan diubahkan sehingga dapat berpikir akan ajaran dan melakukan kehendak yang Bapa inginkan. Jadi poinnya menjadi menarik ketika kita melihat dari awal tadi. Jika kamu tetap tinggal di dalam ajaranku, maka kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kebenaran tersebut tentu saja tidak lepas dari peran serta Roh Kudus. Atau oknum pribadi Allah Tritunggal yang ketiga. Yang membukakan kita akan segala kelemahan diri dan ditarik kepada firman Allah. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Maka di dalam iman Kristen, kita tidak bisa lepas daripada oknum ketiga pribadi Allah Tritunggal itu, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kudus
memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran itu dan memahami kebenaran itu. Sekali lagi, bukan dari apa yang ada dalam pikiran kita memahami Allah, tetapi bagaimana Allah yang menyatakan dirinya untuk dapat dipahami oleh setiap individu-individu manusia tersebut. Nah, sehingga seorang yang benar atau aletheia dalam bahasa Yunani lain ada dikaiosune, ada sedek atau emet ya dalam bahasa Ibrani, adalah orang yang mampu mematikan kedagingan dalam dirinya sendiri dan terus-menerus bergantung kepada Allah dalam segala hal. Itulah kebenaran yang memerdekakan kamu, yang memerdekakan orang percaya, yang memerdekakan murid-murid Kristus. Maka implikasinya bagi kita, yang pertama adalah tetap tinggal dalam firman Tuhan, membawa kita mengerti bahwa firman Allah itu menguasai hidup kita, sehingga kita terus berjalan dan mengandalkan Tuhan. Firman itu menguasai kita. Sehingga ketika firman itu menguasai kita, maka kita akan terus ditarik kepada firman tersebut. Ada persoalan? Kita melihat kepada firman. Maksud dan tujuan rencana Allah. Menghadapi persoalan, kita melihat kepada firman. Menyelesaikan persoalan, kita melihat kepada firman. Maka terus-menerus kita akan selalu dibawa untuk melihat dari sudut pandang Allah kepada manusia yang Ia kasihi. Yang kedua, implikasinya adalah mengetahui kebenaran Allah membawa kita terus membuka hati dan pikiran kita selebar-lebarnya bagi kebenaran Allah. Membuka kebenaran Allah membawa kita terus membuka hati dan pikiran kita selebar-lebarnya bagi kebenaran Allah. Dan yang terakhir, kebenaran yang memerdekakan kita ketika hidup bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Seluruh kebenaran Allah nyatakan melalui firman Tuhan dan doa. Artinya, ada persekutuan pribadi dengan Allah yang begitu sangat erat. Sehingga segala sesuatunya, umat Tuhan, murid-murid Tuhan, senantiasa bergantung dan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Oleh karena tidak ada seorang pun murid yang dapat berjalan sesuai dengan di luar dengan ajaran Tuhan Yesus. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita